Diterpa hujan lebat, belasan rumah warga di Rajabasa terendam banjir. Kondisi yang sangat parah terjadi di pemukiman yang berada tepat di samping SPBU Rajabasa. Pantauan radar Lampung di lapangan, air sungai meluap hingga masuk dan membanjiri rumah-rumah warga. Kita ada di Rajabasa ya, di daerah Mungkin. Memang ini udah sejak mau hujan, banget airnya luar biasa. Karena sudah sana sudah kita lebarkan sampai 2 meter lebih. Dan di sini kendalanya adalah di dalam gorong-gorong ini cuma ada 80 cm kecil, jadi nggak bisa langsung bukan dari atas ke bawah. Tapi kalau dari awal ini memang baik, mungkin kalau air mengalirnya akan baik. Tapi ini kita ada koordinasi sama pusat dengan balai, mudah-mudahan apa yang dibicarakan pusat tadi dengan kami, insya Allah nanti malam mulai terjadi. Di sini saya Galuh Maharani mewakili kelompok 4 mata kuliah Psikologi Bencana. Di sini kita akan melakukan observasi, wawancara, dan edukasi terhadap orang-orang yang terkena dampak banjir di daerah Rajabasa, Bandar Lampung. Oke, di sini kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat yang terkena dampak banjir tentang apa itu penyebab banjir, terus penanganan banjir itu bagaimana, dampak banjir dari sisi psikologis masyarakat itu sendiri, dan cara mengatasi dampak psikis tersebut. Nah, langsung aja teman-teman, ikutin keseruan kita hari ini. Let's go! Jadi warga beserta pamong aparat kemungkinan sih kita mau usulkan pembuatan embung dengan kapasitas 3.700 kubik air. Di lokasi Gandungsu ada lahan 3.000 meter yang punya warga. Mudah-mudahan sih jualnya jual hibah. Karena peruntukan ini kan untuk warga. Resapan sudah nggak ada lagi, jadi kemungkinan itu mungkin 3.700. Mudah-mudahan Pemkot segera melaksanakan, karena sudah mulai dihitung-hitung dengan Pemkot kira-kira berapa anggaran yang akan diturunkan di Gandungsu RT seperti itu. Di atas badan sungai. Iya. Ya kan kelihatan kemudian. Nah, salah satunya itu karena saya solusi juga. Lalu itu satu lagi yang bakal mall itu ada talut lama. Jadi talut baru, ini talut lama. Talut lama ini nyempitin dia aliran sungai. Kadang-kadang dia pecah malam. Nah, ini saya lagi rencana lagi terus lagi. Kalau nggak minggu depan kita mau bareng-bareng bersih sungai. Karena alat berat kita masuk situ. Dia pakai OA, orang harian. Nggak bisa pakai alat berat. Tapi kalau sampah-sampah gitu dia Sampah jelas. Nah, tapi kok tadi bersih ya Pak ya? Ya pasti kan di bawah air. Oh. Di bawah air. Kan kamu ngeliat sebelah kanan pembuangan sampah. Ya, tapi yang sebelah sana emang iya. Terus yang di depan gandungnya itu dulu kan ngegulung itu sampah-sampah. Sebentar saya jadi RT, saya jagain itu setiap sholat subuh. Habis itu saya keluar ke depan. Nunggu di motor gini, nyembong sampah. Bilang saya foto kayak jeruknya di grup warga. Yang hari ini buang sampah sembarangan ini orangnya. Saya kira semua. Awas kalian ya gitu. Jangan di mana biarin aja gitu. Kirimnya di foto kirim. Kalau sampah, drainase mampet itu berarti kan malas. Yes. Buatan sendiri. Kalau saya mau dibantu aja tuh. Kalau sampah di atas ukuran dewasa, dibuat aja paku digantung. Kalau dia nggak bisa naruh di bawah, karena di bawah itu taruhnya kucing, anjing, ayam. Ngacak. Kalau digantung di atas ukuran kita ini, nggak mungkin. Tinggal sampah kan lagi. Tapi berarti untuk pembuangan sampahnya berarti udah nggak ke gang itu lagi ya Pak? Ya, Maksudnya udah di tempat sementara terminal.
dasarnya buang sampah. Kan ada yang kesadaran masyarakatnya kurang. Nanti ini Pak, apa namanya untuk yang karena pas curah hujan nggak tinggi pun ini ya banjir juga, itu berarti yang faktor terbesarnya itu karena emang cekungan itu atau memang karena drainase atau maksudnya sampah itu Pak menurutku? Sekarang ini kan karena udah banyak rumahan, habis itu tanah-tanah sungai itu sudah diproduksi warga-warga. Terus tonase air itu semakin banyak sekarang hujan. Terus resapan untuk kita udah nggak ada. Lihat aja di perumahan-perumahan itu kan di jalan kan resapan nggak ada lagi. Kalau dulu kan walaupun dia aliran sungainya kecil, toh tanah semua. Daerah resapan airnya banyak. Banyak. Sekarang kan ada perumahan, habis itu resapan untuk air udah nggak lagi. Ditambahkan kira-kira dulu. Jadi sebenarnya kalaupun drainase itu apa ibaratnya lancar pun kalau sampahnya Sampah masih dan ada, resapan kita kurang tetap ya Pak yang masih. Tetap. Kita udah nggak ada sekali kita resapan ya semua dari tanah dari paping semua lagi di komplek atas bawah itu semua ke atas semua. Ini kan air sungai ini dari Kemiling sama Langgapura. Nah, karena dia dulunya sungai besar, karena dia penuh dengan perumahan dan rumah-rumah warga, semakin banyak makan badan sungai. Dan ada juga yang bangun di tengah badan sungai. Jadi dari atasnya udah banyak. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Ini gotong royong ini memang udah rutin dilaksanakan setiap hari Minggu begini atau karena ini termasuk daerah yang terdampak banjir saja, makanya setelah itu ada gotong royong. Jadi setiap minggu ya Pak? Nah, berhubung ada dampak banjir kemarin ya Tapi gimana untuk pengelolaan sampah sejauh ini menurut warga di sini? Menurut kakak dan bapak? sangat bagus. Semenjak rutin gotong royong setiap hari Minggu, Ya, begitu ya. ya lumayan bagus. Jadi banjir juga nggak banjir ada tempat. Tapi waktu itu benar ya Pak, ini termasuk daerah yang terdampak dan waktu itu lumayan parah ya Pak ya. Oh ya, waktu banjir pertama itu sangat parah. Itu seberapa Pak tinggi banjirnya? Banyak dalam orang. Mbaknya mungkin habis kena. Kalau Di bagian bawah. hujannya nggak terlalu deras itu apakah tetap terjadi banjir ya walaupun nggak Karena dari Kemiling itu arahnya air turun. Iya. Menurut bapak dan kakaknya nih, apa aja sih faktor yang bisa menyebabkan banjir nih di daerah ini? Apa kita keduanya memang kali yang di bawah itu Aliran sungai kali yang di belakang ini ya Pak ya? Oh iya. warga. Kalau selain musim penghujan atau maksudnya selain musim penghujan terus saluran air atau yang lain sampah di daerah ini ada nggak faktor-faktor lain atau memang itu aja gitu Pak yang paling besar menyebabkan banjir di sini? Ya cuma itu lah, kalau yang lain ya tapi kalau masalah banjir Kalau menurut Bapak sendiri dampaknya apa sih Pak yang Bapak rasakan yang paling besar akibat banjir yang terjadi? ya itu dia. Nah, sudah itu juga mungkin kemarin itu juga kan kurang kuat, jadi dia roboh, akhirnya air meluap terus keluarga yang kalau bisa tolonglah kali itu diperlebar. Itu harapannya Bapak. Nah, musyawarah masyarakat nanti yang kena salah satu tangan yang kena salah satu tangan punya musyawarah. Gimana Pak cara warga Batu kembali dari dampak itu Pak? Ya, minta bantuan dari Ekpat. Memang bantu kalau sampai itu kalau
bakal itu lupa kan saya. Iya. Dari Unesco. Itu setiap banjirnya parah atau gimana bantuan itu? Paling ya kalau parah benar ya bantu, kalau itu yang enggak lah biasa-biasa aja. Supaya apa sih Pak yang udah dilakukan warga sekitar ini juga dapat banjir? Selain dari gotong royong ini. Ya untuk benar-benar ini fondasi yang kita rubuh itu benerin lagi, ya, bangun lagi, diriin lagi. Aduh, kita aman lah sekarang aja lah, tidak terlalu banjir amat enggak. Berarti membangun fondasi tadi kolaborasi dari pemerintah sama Iya, warga. dari budaya baik. Ada nggak sih Pak harapannya ke depan yang perlu dikerjain pemerintah lagi biar Ya banjir harapan masyarakat jangan banjir lagi lah, kasihan masyarakat ini kadang sedih nangis itu beberapa hancur kita beberapa hancur kasih pemasukan Ganti Pak atau pemerintah. enggak palingnya 1 juta itu Cuma sekali Pak bantuan. kalau sembako ya sering ngalir lah sembako itu. Iya Pak. Iya. Selanjutnya, memberi edukasi pada anak-anak yang terdampak banjir. Yang pertama, memberi pemahaman tentang pentingnya air bagi kehidupan. Yang kedua, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan, khususnya air sungai. Yang ketiga, memberi pemahaman tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, memberi pemahaman terkait bahaya banjir dan faktor utamanya. Yang kelima, memberi edukasi dan pemahaman pentingnya dukungan keluarga dan orang-orang sekitar kepada korban yang terdampak banjir. Selanjutnya, peran bagi pemerintah dalam menanggulangi pada masyarakat yang terdampak banjir. Pemerintah melakukan normalisasi sungai, pengerukan drainase, dan memberi sembako pada masyarakat yang terdampak banjir. Jadi adik-adik di sini kita mau kasih tahu soal ada yang tahu nggak kemarin di tempat adik-adik habis ada kejadian apa yang viral? Ayo apa? Ada yang tahu nggak? Bisa tahu apa? Banjir. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa sih di daerah adik-adik jadi sering banjir? Ada yang tahu nggak? Kenapa dah? Oh, bagus. Kasih aplaus sih. Kasih aplaus mereka. Iya. Nah, karena kita udah tahu daerahnya adik-adik ini yang paling kalau dapat informasi dari Pak RT itu yang di sini yang agak parah katanya. Jadi kita ke sini nyamperin adik-adiknya. Nah, terus kita akan melakukan edukasi atau pembelajaran buat adik-adiknya sedari dini. Sedari adiknya ada umurnya berapa itu? 0 tahun kayaknya ya, 0 tahun. Iya. Jadi jadi ibaratnya ini sungai atau kali ya. Kalau di sini ibaratnya ini itu. Nah, kalau misalkan ini ibaratnya kali atau sungai yang bersih. Terus ini kali atau sungai yang kotor. Kotornya dari apa? Misalkan adik-adik sering nggak kalau misalkan adik-adik habis jajannya dibuang ke sungai? Pernah kan? Ayo, pernah nggak? Pernah kan? Nah, misalkan kita nggak ada rasa peduli atau tenggang rasa sama lingkungan, kita buang sampah ke sini. Misal, ini satu. Terus kita kok selama kita hidup di lingkungan yang di sampingnya itu pas ada aliran air, itu kita nggak pernah membersihkan. Misalnya ini ada rumput nih misalnya, rumputnya tuh sampai tinggi sampai menggenang ke samping-samping misal. Nah, misalnya seperti ini sungai yang kotor, ini sungai yang bersih.
bisa minta tolong pegangin satu. Nah, ini kalau misalkan kan banjir atau hujan banjir itu biasanya disebabkan karena curah hujan yang tinggi kan awalnya. Nah, kalau curah hujan yang tinggi, misalnya ini nih adalah hujan. Ini misal hujan. Nah, karena dia tersumbat alirannya, nah, maka air akan meluap ke samping, ya kan tuh. Tapi kalau misalkan aliran sungainya jernih, dia akan mengalir lancar. Nah, ini perbedaannya, dia akan menggenang terus di sini. Sedangkan ini, nah seperti itu contohnya adik-adik. Nah, terus juga misal kalau di sini kepadatan penduduk, misalkan rumah-rumah itu dibangun di bahu-bahu aliran sungai, yang terdampak duluan oleh luapan air itu pasti yang di samping-samping duluan kan. Pasti yang parah juga rumah-rumah yang di samping, yang di dekat air, di dekat saluran air. Terus kalau misalkan aliran air yang di sungai yang bersih itu pasti airnya, ada yang tahu nggak? Fungsi air itu di kehidupan untuk apa? Mandi, Bener. Terus? cuci baju, Betul. Apalagi? piring, untuk minum. Betul. Nah itu ya. Terus juga di dalam sini itu pasti ada ekosistem ya. Kalau misalkan airnya di dalam sungai ini bersih, banyak hewan yang mau hidup di sini. Contohnya ikan, ya kan? Bisa untuk konsumsi kita sehari-hari. Tapi kalau sungainya kotor untuk pembuangan, apalagi pembuangan limbah yang itu tidak bisa didaur ulang, nah maka apa yang terjadi? Untuk bahan konsumsi tidak bisa, dan untuk bersih-bersih juga tidak bisa. Jadi gimana solusinya biar misalkan biar tidak terjadi banjir? Membersihkan lingkungan, terutama di saluran pengairan. Betul. Jadi gitu adik-adik. Terus misal kalau sudah terjadi banjir nih, pasti ada rasa khawatir lagi kan. Untuk misalkan nanti hujan lagi nih, kalian takut lagi terjadi banjir nggak? Kalau udah terjadi banjir, untuk menghilangkan rasa trauma apa yang dilakukan? Ya, evakuasi. Jadi kita perlu adanya dorongan sosialisasi dari pihak pemerintah dan juga resiliensi atau bangkit dari rasa trauma, rasa stres atau bangkit dari kenangan masa lalu itu juga perlu teman-teman dengan dukungan keluarga dan orang-orang di sekitar. Jadi mungkin edukasi untuk anak-anak di desa di Kelurahan Munyai di RT 04 mungkin itu sih. Yuk, udah lihat kan ya? Ayo kakak-kakaknya, topuk air. Kalau kecil untuk minum, kalau besar jadi lawan. Sekali lagi, kalau kecil untuk minum, kalau besar jadi lawan kebanjiran. Jadi di sini ada strategi bencana dari Kelurahan Munyai, yaitu masyarakatnya mengadakan kerja bakti untuk membersihkan selokan agar menghambat terjadinya penghambatan air di selokan agar air tersebut mengalir dengan lancar. Nah, lalu di situ ada juga terdapat strategi perencanaan mereka untuk melebarkan kali yang ada di dekat rumah warga agar ketika terjadinya curah hujan yang deras itu bisa menampung ataupun tidak terjadi seperti yang kemarin gitu, dengan curah hujan yang deras itu terjadi banjir secara cepat. Lalu ada faktornya, yaitu
faktor terjadi banjir itu curah hujan yang deras. Mungkin juga ada juga dari sampah yang menumpuk di selokan, juga mungkin kayak seperti ilalang-ilalang yang belum dibersihkan, lalu juga penampungan atau kayak kali yang terlalu kecil untuk menampung air tersebut. Juga ada dampaknya itu untuk anak-anak kemarin itu dapat dijelaskan bahwa mereka merasa takut, mungkin masuknya ke dampak psikis ya guys, jadinya kayak trauma gitu. Terus dampak lainnya juga mungkin ada beberapa rumah warga yang rusak karena banjir tersebut, dikarenakan banjir tersebut itu sempat sampai atap warga ya, dan jadinya mungkin agak sulit untuk membersihkan rumah tersebut dampaknya juga mungkin jadinya banyak barang-barang yang hilang atau apa gitu, tapi lebih ke dampak psikisnya sih begitu. Sekian dari saya, Sophie. Oke teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.